Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini saya tidak sendiri lagi guys. Saya tidak jomblo lagi. Alhamdulillah. Siang hari ini saya ditemani oleh rekan saya ini, ya, rekan dari zaman Aliyah. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ditemani oleh rekan saya. Oke, Boy, kenalan dulu dong. Ya, saya Sanapa Hambali. Dari mana? Rumah kamu tadi di mana, Boy? Dari Pagaden. Pagaden. Rumahnya itu di Pagaden Subang. Kalau teman-teman mau main, silakan main aja ke Pagaden. Ini yang punya pasar Pagaden. Ini yang pegang pasar Pagaden, guys. Aduh. Sekarang ini lagi musim corona ya? Iya, musim corona. Aduh. Ini apa? Musibah ya buat kita semua. Tapi ini tidak menyurutkan semangat saya, ya. Untuk selalu beraktivitas, meskipun aktivitas kita di rumah aja ya. Iya, di rumah aja. Tapi saya harap sih teman-teman semua juga dimanapun berada, meskipun jangan dulu amin dong. Meskipun dalam kondisi seperti ini, tetap jangan lupa ya jaga kesehatan, kemudian jaga pola makannya harus tetap diberi asupan makan yang sehat. Ya, yang bersih makanannya, kemudian yang ada vitaminnya juga. Selalu cuci tangan dan aktivitas kesehatan yang lainnya ya. Tetap pakai masker. Jangan lupa. Kita nggak pakai masker gua. Iya, lupa anjir. Nggak apa-apa. Kita kan di rumah aja. Ini jaraknya 1 meter ya. Iya, 1 meter. Saya ukur 1 meter ya. Oke, nggak apa-apa guys. Bismillah aja ya. Orang serumah kok ya. Nih, saya pengen tahu nih. Kalau ente boy selama di rumah aja ngapain aja nih? Di rumah ya bantuin orang tua. Bantuin orang tua. Terus sama kerja paling. Sama kerja. Soalnya kerjanya sih di apa kan? Di masih terus. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau belanja silakan boleh hubungi nih Mas Sanapa ya. Apa ada? Boleh. Nanti ada program ya? Iya, program baru. Kok malah kita promosi apa ya? Skip aja. Skip guys. Iya. Jadi selama di rumah aja ini Mas Sanapa bantu orang tua. Ngapain aja tuh bantu orang tua? Ngepel, nyapu atau apa? Nyapu, bantuin masak. Ya. Masak suka masak? Masak apa aja nih biasanya? Ya, masak jengkol paling. Masak jengkol. Sama ternyata makanan favorit saya dengan Sanapa ini sama ya. Makanan favoritnya adalah jengkol ya, semur jengkol. Apalagi buatan mama saya itu luar biasa. Apalagi ya. Emang dari dulu kita juga kalau zaman sekolah nih ya, suka bawa makanan ke sekolah ya, suka apa istilahnya dalam bahasa Sundanya itu papahare-hare. Bukan papahare, papahare guys. Papahare. Jadi kalau waktu istirahat kita ngumpul, buka timbel bareng-bareng, kita papahare ya. Dan menu yang paling suka itu adalah jengkol ya, semur jengkol. Terus kalau kerja biasanya suka berangkat jam berapa sampai jam berapa nih kerja? Kalau kerja berangkat 6:30 biasanya. 6:30 terus pulang jam 5. Jam 5 sore. Udah capek tuh boy. Capek sih ya. Demi si dia ya buat nanti membeli semangka berlian. Nah, sekarang saya balik nanya nih. Kamu sama di rumah ngapain aja tuh selama Covid? Selama musim Covid ini bukan musim ya, musim Covid. Maksudnya selama musibah Covid melanda dunia ini, selama di rumah aja saya paling aktivitasnya bangun tidur, terus habis bangun tidur saya selalu menyempatkan olahraga dulu. Kalau saya prinsipnya tuh setiap bangun tidur langsung olahraga. Minimal push up itu saya 70 guys, minimal 70, tapi tidak sekali gerakan ya, tidak sekali melakukan. Itu terbagi dalam 2 part kalau saya ya, 2 part. Setelah push up saya lakukan sit up supaya itu selama di rumah aja saya nggak buncit guys ya, meskipun saya selalu makan ngemil dan sebagainya, tapi saya nggak buncit ya, karena saya dopingnya olahraga ya. Jadi bangun tidur saya olahraga, setelah itu ya melaksanakan kewajiban setelah sholat subuh, terus paling sarapan pagi. Saya biasa sarapan paling jam 7 guys ya. Setelah melakukan olahraga terus beres rumah ya, ngepek kalau lagi mau ya, tapi kalau misalkan lagi males paling nyuruh adik. Gitu aja supaya nggak capek. Terus kalau habis beres paling sampai jam 9, jam 10 kalau lapar ya makan lagi guys.
berhubung di rumah nih, kalau biasanya di kosan nggak ada makanan, alhamdulillah selama di rumah selalu ada makanan, jadi nggak terlewatkan ya. Jadi kalau misalkan habis beres-beres lapar ya tinggal makan aja. Namanya juga di rumah ada makanan kan ya. Dari sama ibu ya. Iya, jadi selama di rumah aja yang paling dominan saya lakukan adalah makan guys ya. Selain makan nasi, cemilan apapun yang ada di rumah saya makan ya. Yang pasti makan itu sehat dan memberikan vitamin untuk saya. Selain makan juga saya mengerjakan inilah iseng-iseng lah ya. Saya itu nggak makan aja ternyata, tapi minimalnya saya menghasilkan satu karya ya. Karya apa nih? Karya ya kalau menurut saya karya biasa aja sih, jadi nggak terlalu spesial, nggak terlalu bagus kayak yang lain. Saya cuma coret-coret aja ya. Alhamdulillah selama gabut di rumah saya bisa bikin kayak ginian guys. Buku ternyata. Meskipun saya nggak suka baca ya, tapi alhamdulillah hati saya tergerak untuk membuat buku. Karena ini langkah awal saya buat saya suka baca. Ya, sekarang suka baca. Alhamdulillah suka. Meskipun itu masih sedikit-sedikit, 1 halaman 2 halaman udah, habis itu main HP lagi, paling gitu. Buku apa sih? Ini buku sebetulnya ini menceritakan tentang perjalanan hidup saya ya. Jadi sejarahnya gini, dulu itu saya pengen bikin buku kayak gini. Ya. Sebetulnya sepele sih. Saya tuh dulu emang orangnya kan suka ngedit ya, suka ngedit poster kayak gitu ya, foto dan sebagainya ya. Jadi saya tuh pengen foto saya itu tercantum di cover buku gitu ya. Karena saya dulu suka lihat buku-buku kayak buku Soekarno, terus pokoknya buku tokoh-tokoh lain lah ya, yang menceritakan tentang autobiografi. Saya suka begitu ya. Nah, makanya saya tuh pengen foto saya tuh bisa tercantum di buku nih kayak seperti ini ya. Dulunya tuh pengen kayak gitu. Saya coba dulu iseng-iseng bikin cover buku ala kadarnya versi saya gitu ya, dengan mencantumkan ada foto sayanya di buku itu. Terus saya pikir-pikir, menurut saya alangkah lebih bagusnya kalau misalkan ada isinya gitu ya. Jadi ada bukunya juga, jadi tidak hanya sebatas cover gitu. Bukan cover. Tidak sebatas cover maksudnya ya. Jadi ya saya dulu itu ketika akhir masa aliyah, waktu kita dulu beres ujian ya, beres ujian nasional, dulu saya coret-coret ya. Dulu itu saya mulai nulis akhir bulan Ramadan, 2 hari menjelang Lebaran dulu itu. Pokoknya 2 hari menjelang Lebaran saya coba nulis. Awalnya itu saya nulis di buku ya, iseng-iseng karena ya saya nggak ada laptop dulu waktu itu. Saya nulis di buku, saya mulai bercerita, dan yang ada di pikiran saya itu saya ingin menceritakan tentang pengalaman hidup saya dulu gitu ya. Jadi sebelum menulis yang lain saya ceritakan dulu pengalaman hidup saya. Jadi saya mulai nulis kayak curhat lagi gitu ya. Saya kayak curhat, tulis aja di buku. Nah setelah itu kebetulan saya ada laptop waktu itu punya teman saya. Saya alihkan dari buku itu ke laptop. Saya ngetik setiap hari, saya ngetik gitu sampai dapat berapa ya? Baru 10 halaman waktu itu. Dan ternyata memang tidak mudah ya untuk menuangkan isi pikiran saya ya. Meskipun itu pengalaman saya, tapi memang itu tidak mudah untuk merangkai kata. Karena saya belum pernah sama sekali bikin kayak gini ya. Dulu setelah nulis di buku, saya salin, alihkan ke laptop, dan baru dapat 10 halaman. Setelah lulus, saya itu dulu kan sempat kerja ya. Saya dulu kerja di resto. Terus saya sempat kerja di resto. Akhirnya aktivitas nulis saya dulu itu kepotong ya, karena gak ada waktu. Saya berangkat pagi, pulang malam lagi, jam 12, jam 1 malam saya baru pulang. Jadi ya sempet lah buat nulis ya. Biasanya saya tuh nulis setelah ba'da subuh. Setelah ba'da subuh itu aja. Ba'da subuh maksudnya ya. Ba'da subuh saya nulis karena saya rasa kalau ba'da subuh itu pikiran saya masih fresh ya. Jadi gampang lah kalau untuk menulis ya. Berpikirnya masih jernih. Nah setelah selesai kerja dulu itu, alhamdulillah saya kerja cuma 2 bulan ya. Karena itu pengantar saya mau kuliah ya waktu itu. Jadi saya mengisi kekosongan selama 2 bulan itu. Saya kerja, habis kerja saya lanjut kuliah, dan selama perkuliahan saya baru lagi nulis waktu itu. Dan selama kuliah saya nggak harus
nulis lagi di buku ya. Jadi langsung aja ke laptop karena sudah ada laptop dan itu pun masih laptop teman saya. Pinjam. Saya nggak ada laptop guys. Saya nulis kayak ginian saya nggak tanpa laptop dulu itu. Jadi saya mengandalkan teman-teman saya yang punya laptop. Itu ada 1 minggu, 2 minggu bahkan berbulan-bulan itu laptopnya ada di saya dulu itu. Jadi saya nggak modal banget guys dulu itu ya. Jadi, bagus nih bagus. Jadi, alhamdulillah sih memanfaatin barang yang ada gitu. Iya betul. Memanfaatkan teman. Maksudnya nggak menutup kemungkinan gitu walaupun nggak punya laptop gitu. Betul. Jadi nih buat teman-teman ya. Jadi sama lu lah intinya ya. Betul. Menurut saya meskipun teman-teman nggak ada media yang memadai ya, kayak nggak punya laptop, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa nulis kan ya. Jadi gimana pun caranya sebisa kita. Saya rasa anak muda itu jangan banyak alasan lah. Ya, untuk berkarya itu banyak cara asalkan kita mau pasti sudah di jalan ya. Ini kayak gitu. Nah dulu itu masuk kuliah semester awal saya lanjutkan nulis dan alhamdulillah buku ini dulu selesai semester awal semester 1 saya selesai. Saya coba cetak dulu sebagai evaluasi di percetakan biasa ya waktu itu. Ternyata setelah saya baca masih banyak kekurangan waktu itu. Saya belum percaya diri banget ya waktu itu. Masih banyak kekurangan. Saya baca-baca lagi sampai akhir ternyata ya masih belum layak lah dibaca oleh banyak orang. Terus saya revisi lagi ya. Saya revisi, tapi malesnya itu luar biasa ya. Emang apa ya? Gak seberapa sih. Cuma segini tebalnya, tapi luar biasa. Niatnya untuk ngetik ya buat ya menulis itu banyak hambatannya kayak malas lah, terus banyak kegiatan lah, so sibuk banget ya. Terus ya pokoknya susah banget. Yang paling susah itu adalah mengendalikan rasa malas. Itu sih yang paling susah ya. Emang gak ada yang semangat sih. Ya ada sih satu dua mama papa. Ada yang menyemangati dulu. Ya adalah seseorang ya, orang spesial tentunya. Ingat tuh. Terus waktu itu saya revisi dan kebetulan saya buka di Instagram. Saya lihat ada ini program penerbitan gratis waktu itu. Di Instagram saya lihat ada program penerbitan gratis. Alhamdulillah saya kejar, saya cari tahu caranya bagaimana. Dan saat itu saya langsung kejar target ya. Tiap malam saya revisi kayak yang lagi skripsian aja guys. Jadi revisian terus tiap malam. Saya jadi dari mulai jam 8 sampai jam 3 subuh saya revisian terus karena waktu itu kejar tayang ya. Karena yang punya program itu punya deadline ya, jadi sampai dengan tanggal sekian itu harus sudah selesai. Ya, makanya saya selesaikan, saya ngejar supaya tidak terlewat deadline ya. Terus saya ngetik tiap malam sampai subuh dan alhamdulillah selama 2 minggu itu selesai. Selama 2 minggu saya revisian, alhamdulillah akhirnya selesai. Dan saya berani untuk mengumpulkan file ini. Saya kasihkan ke percetakan. Nama percetakan apa nih? Nama percetakannya itu guepedia.com. Nah, guepedia.com itu. Saya lihat di Instagram alhamdulillah ada program percetakan gratis. Saya kirim naskah dengan segala ketentuannya. Alhamdulillah nih selama beberapa hari, kurang lebih 5 harian lah. 5 hari saya setelah mengirimkan naskah, saya masih belum tenang ya karena belum mendapat kepastian waktu itu dari percetakannya. Dan selama 5 hari itu saya nunggu sampai buku ini diterbitkan dan alhamdulillah waktu itu tanggal berapa ya saya lupa lagi tanggalnya, ada kabar gembira dari percetakannya menghubungi saya WA, katanya selamat kak, buku kakak sudah terbit katanya. Wah waktu itu saya senangnya luar biasa guys ya, karena buku yang saya idam-idamkan ini ya, yang saya rencanakan dari awal alhamdulillah bisa terbit juga guys. Sebetulnya saya dulu itu gimana ya istilahnya, asa-asa kalau dalam bahasa Sundanya itu ya. Jadi saya itu kalau lolos apa? Kalau ya pokoknya saya itu nggak percaya bisa sampai buku ini bisa terbit ya, terus bisa sampai ada ISBN-nya. Jadi kalau terbit ya
alhamdulillah kalau nggak terbit ya. Nah, udah syukuri gitu ya. Ya sebetulnya saya tuh dulu kalau misalkan nggak ISBN juga saya yang penting terbit aja dulu gitu. Saya targetnya begitu. Tapi alhamdulillah setelah saya lihat ada program ya, alhamdulillah saya masukkan dalam dan akhirnya bisa terbit juga buku ini guys. Judulnya itu Jalanin Pemuda Kampung Harapan Induk. Pemuda Kampung Harapan Induk. Pemuda Kampung Harapan Induk. Itu artinya pemuda. Artinya itu ada guys di sini saya sudah cantumkan ya. Maksudnya apa sih Pemuda Kampung Harapan Induk itu sebetulnya ada di sini ya. Oke, saya jelaskan nih sedikit ya. Jadi ini boy, pegang boy. Jadi pemuda Kampung Harapan Induk itu ini adalah judul yang saya pikirkan di awal dulu ya sebelum buku ini bisa terbit ya. Jadi saya ingin memunculkan nuansa perkampungan gitu. Jadi saya ingin memunculkan suatu produk yang asalnya dari kampung kemudian pergi ke kota dan itu menjadi harapan oleh orang-orang kampung gitu ya. Jadi itu maksudnya ya, Pemuda Kampung Harapan Induk itu adalah ini memang menceritakan tentang pengalaman saya yang maksud dan tujuannya itu saya itu pemuda kampung gitu ya. Jadi saya pemuda kampung yang asalnya dari kampung ya, jauh dari perkotaan, saya pergi ke kota, kuliah, ya sekolah, belajar dan sebagainya. Kembali lagi ke kampung itu bisa memberikan dampak yang positif buat kampung saya begitu ya. Jadi harapan saya begitu. Dan di sini tercantum Pemuda Kampung Harapan Induk ya. Jadi harapan Induk itu memang saya itu adalah anak yang dibanggakan oleh orang tua saya, terutama ibu saya begitu ya. Ya ini mah supaya murwakanti aja gitu ya. Jadi dalam istilah bahasa Sunda itu murwakanti itu, jadi kalau misalkan akhiran jadi harus ada lagi gitu ya. Kayak itu, pantun lah ya. Kayak pantun lagi gitu ya. Jadi biar nyanyi aja. Jadi di sini judulnya Pemuda Kampung Harapan Induk. Nah, Induk itu bahasa Sunda artinya ibu ya. Ibu. Induk itu bahasa Sunda. Induk itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda artinya itu ibu ya. Jadi kalau ditranslatekan dalam bahasa Indonesia, Pemuda Kampung Harapan Induk itu pemuda kampung harapan ibu begitu ya. Tinggal induknya aja diganti jadi ibu ya. Begitu ya, teman-teman. Itu maksud dari judul Pemuda Kampung Harapan Induk. Nah ini bukunya udah terbit. Nah ini gimana? Dijual apa gimana ini? Sebetulnya gini ya, dulu itu saya pengen nulis, terus pengen punya buku. Terus buku itu tujuannya untuk koleksi saya, ya. Jadi tidak mau diperjualbelikan. Dulu itu begitu ya. Jadi saya nggak mau buku saya itu dijual karena saya sadar ya. Saya hanya seorang gitu ya, jadi bukan siapa-siapa ya. Saya nulis dan itu ya tujuannya untuk mengingatkan saya aja, ini loh cerita saya begitu ya, cerita hidup saya buat ditunjukkan nanti ke anak dan cucu saya sebetulnya. Jadi saya nggak mau menjual, awalnya sih begitu ya, karena saya sadar hasil karya saya itu tidak seberapa kalau misalkan dibandingkan dengan karya-karya yang lain lah. Belum ada apa-apanya, masih begitu. Jadi saya malu ya, saya nggak berani waktu itu. Tapi berhubung waktu itu rekan-rekan di lingkungan saya alhamdulillah supportnya luar biasa ya. Yang mungkin maksud mereka mengapresiasi gitu ya, sehingga ada beberapa orang yang pengen gitu buku saya, dan saya nggak bisa ngasihnya karena saya juga kan harus beli gitu. Saya sebagai penulis juga harus beli ke percetakannya gitu. Nah akhirnya pada saat itu ada rekan saya yang ingin punya buku ini, alhamdulillah dia order ya ke percetakannya, beli. Dan akhirnya semenjak itu saya ya mau tidak mau saya mencoba untuk percaya diri gitu ya. Saya mencoba untuk percaya diri untuk menjual ya, memperbanyak buku ini. Maksudnya ya menjual buku ini karena emang dari percetakannya itu memang menjual gitu ya. Alhamdulillah ada beberapa rekan saya yang respect gitu ya, jadi pengen apresiasi mungkin. Nah sekarang kamu udah bikin buku nih, harapan kedepannya gimana nih setelah bikin buku? Jadi harapan saya harapannya mudah-mudahan dengan adanya buku ini minimalnya bisa mengingatkan saya terus ya,
supaya untuk tetap bekerja dengan keras, terus tetap berkarya dan selalu memberikan motivasi ataupun manfaat bagi orang lain ya. Karena salah satu prinsip hidup saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan begitu Pak Ustaz? Betul. Apa itu? Artinya itu ya kurang lebihnya kita itu sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain, sesama manusia begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Mohon maaf kalau misalkan saya salah ya. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan siapapun yang membaca buku ini bisa termotivasi dengan ya sedikit pengalaman hidup saya yang tidak begitu inspiratif sebetulnya, tapi mudah-mudahan bisa memotivasi ya. Ini pengalaman saya bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman. Kenapa sih harus membaca tentang pengalaman hidup saya? Jadi maksudnya gini guys, teman-teman itu bisa baca pengalaman saya, bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang baiknya tentunya ya. Yang jelek-jelek itu jangan diambil ya. Buang itu Mas. Betul, supaya teman-teman bisa belajarlah dari pengalaman hidup orang ya. Dan endingnya itu supaya teman-teman tidak melakukan apa yang saya lakukan, kesalahan saya dulu ketika ya dulu anak-anak, kemudian remaja sampai dengan dewasa ini begitu ya. Jadi maksudnya begitu. Oke, baik guys, alhamdulillahirobbilalamin, review buku selesai ya. Sudah sampaikan juga sejarahnya seperti apa, tentang saya dulu menulis buku seperti apa. Akhirnya saya juga berterima kasih buat teman-teman saya yang sudah mengapresiasi hasil karya saya, buku saya ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa termotivasi dan tergerak hatinya untuk ikut berkarya atau kerja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua dimanapun berada yang sudah membersamai saya dengan rekan saya ya, yang saat ini sudah mereview buku ini ya, tentang buku Pemuda Kampung Harapan Indung. Ini salah satu karya tulis menulis saya yang pertama ya, buku saya yang pertama. Mudah-mudahan kedepannya bisa menghasilkan buku-buku yang lainnya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kalau misalkan saya sering ceplas-ceplos ya, karena saya tuh orangnya ya begini, karena ya humoris lah ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung ataupun tidak mengenakan di hati para penonton semuanya ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sudah membersamai. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa di subscribe guys ya, akun YouTube-nya di Jai Channel ya. Kalau perlu silakan bunyikan loncengnya ya, dan jangan lupa share juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lainnya ya. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat guys. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ilmu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.